Kompas TV, senang sekali saya Cindy Sistiarani bisa berjumpa dengan Anda di program VVIP Kompas TV. Program yang membahas berbagai sosok inspiratif di Indonesia yang punya karya dan pencapaian yang luar biasa. Nah, episode kali ini kita akan membahas sosok perempuan inspiratif yang dikenal dengan gerakan dan manuvernya dalam karirnya di dunia politik Indonesia. Saat ini, ia berada di puncak kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia periode 2019-2024. Sudah tahu dong, siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Puan Maharani Naksatra Kushala Devi, perempuan kelahiran Jakarta 6 September 1973 ini, adalah anak pertama dari pasangan Taufik Kemas dan Megawati Soekarno Putri yang kita ketahui bahwa sang ibu adalah mantan Presiden Republik Indonesia kelima dan pemimpin PDI Perjuangan saat ini. Sedangkan almarhum ayahnya adalah mantan Ketua MPR RI periode tahun 2009-2013. Sejak kecil, dunia politik beserta ingar-bingarnya sudah menjadi asupan setiap hari yang diterima Puan Maharani. Namun, dia tidak langsung terjun ke dunia politik setelah lulus kuliah. Puan memilih menjadi pengusaha terlebih dahulu di bidang perdagangan dan jasa. Barulah di tahun 2009, Puan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan. Puan berhasil terpilih mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 5 dengan mendapatkan suara terbanyak. Puan juga semakin mengokohkan posisinya untuk terjun dalam dunia politik dengan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR tahun 2012 hingga 2014. Puan juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia di tahun 2014 hingga 2019. Pada Pesta Demokrasi 2019, Puan kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Puan diberikan amanat sebagai Ketua DPR RI dan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dalam sejarah. Sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani memiliki visi untuk menjadikan DPR sebagai lembaga legislatif yang modern, terbuka, responsif, dan berintegritas. Dia juga berkomitmen untuk menjaga harmonisasi antara DPR dan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang optimal. Selama menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani telah banyak menorehkan jejak prestasi yang mentereng. Mulai dari mengesahkan sejumlah undang-undang strategis seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Undang-Undang Omnibus Law, dan salah satu undang-undang yang sangat diharapkan oleh banyak khalayak, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Tak hanya itu, Puan juga turut serta meningkatkan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di tubuh DPR. Sehingga Puan memastikan bahwa setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat diterima secara terbuka oleh DPR RI. Atas komitmennya itu, DPR RI meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat di tahun 2021. Bertahun-tahun menjadi salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang punya rekam jejak yang baik pula selama di eksekutif dan legislatif, ditambah dengan berbagai prestasi kepemimpinan yang diperoleh selama menjabat, tidak dapat dipungkiri, Puan Maharani juga akan kembali maju dalam Pesta Demokrasi Indonesia di tahun 2024 nanti. Perjalanan politik sang cucu proklamator Indonesia ini sungguh luar biasa. Puan Maharani sebagai salah satu putri bangsa yang berprestasi fokus dalam mengemban tugasnya demi kemajuan Indonesia yang lebih baik. Nah, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana tugas politik Ketua DPR RI Puan Maharani di perhelatan besar KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Program VVIP akan segera kembali.
program VVIP Kompas TV episode spesial Puan Maharani. Pemirsa pasti tahu bahwa Indonesia terpilih sebagai ketua penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN yang puncak acaranya berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 9 hingga 11 Mei 2023. Nah, KTT ASEAN ke-42 ini dihadiri oleh kepala negara, kemudian jajaran kementerian yang terlibat, dan juga kepala atau pimpinan parlemen di seluruh negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia sebagai ketua KTT ke-42 ASEAN mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth yang maknanya adalah ASEAN masih relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan. Nah, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI juga ikut hadir dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo ini. Puan Maharani mendorong isu pekerja migran Indonesia di saat pertemuan dengan pemimpin-pemimpin parlemen di negara-negara ASEAN. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di tahun 2023 di Indonesia adalah ajang penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk membahas berbagai isu strategis dan kerjasama regional. KTT ASEAN ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. KTT ke-42 ASEAN dihadiri oleh 8 pemimpin negara ASEAN, para sekretaris jenderal, dan Perdana Menteri Timor Leste yang secara prinsip sudah termasuk menjadi anggota ASEAN. Ada beberapa agenda utama yang dibahas dalam KTT ini. Di antaranya adalah soal integrasi ekonomi ASEAN, visi komunitas ASEAN pasca 2025, soal kesehatan, ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah KTT juga menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak terprediksi. Presiden Jokowi percaya ASEAN mampu menjadi motor pertumbuhan dan perdamaian di tengah gejolak kondisi dunia yang sangat dinamis saat ini. Dalam tema utama KTT ASEAN ke-42, yakni Epicentrum of Growth, Presiden Joko Widodo juga percaya tema ini mampu diwujudkan karena adanya kekuatan aset dari negara ASEAN yang kuat, didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, serta kestabilan kawasan ASEAN yang lebih terjaga. Dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-42 ini, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI juga turut berkontribusi dalam meramaikan salah satu agenda terbesar di kawasan ASEAN. Puan Maharani dengan kapasitasnya sebagai pimpinan Parlemen Indonesia bersama dengan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA membahas mengenai isu perlindungan pekerja migran Indonesia. Mengingat banyaknya kekerasan yang diterima oleh para pekerja migran di negara-negara tempatnya bekerja, khususnya pekerja migran yang bekerja di sektor domestik. Puan Maharani berharap dengan adanya dialog terbuka bersama Forum Parlemen ASEAN ini, kepastian keselamatan serta kesejahteraan para pekerja migran dapat terwujud di negara ASEAN dan polemik mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia mampu diselesaikan dengan baik. Puan yang juga Presiden AIPA tahun 2023 juga akan memimpin agenda ASEAN AIPA Leaders Interface yang merupakan sebuah sesi pleno dan forum penting yang menjadi wadah dialog tukar pikiran dalam membangun kerjasama antara pemimpin negara ASEAN dengan Parlemen ASEAN tentang berbagai isu dan tantangan yang ada di kawasan ASEAN. Dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface ini akan dirampungkan sebuah draft pesan yang disebut dengan AIPA Message. AIPA Message berisikan poin-poin penting agar terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Salah satunya berisi tentang keamanan kawasan, penumpasan terorisme, harmonisasi perangkat hukum, di mana AIPA Message ini telah disetujui oleh seluruh perwakilan Parlemen Asia Tenggara yang akan dibacakan oleh Puan selaku Presiden AIPA di depan 11 pimpinan negara ASEAN. Hari ini dan besok insya Allah kita akan mengadakan preparatory meeting atau persiapan untuk bisa nantinya besok menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh AIPA
di depan pemimpin negara yang akan di-host oleh Presiden Jokowi, sehingga isu-isu yang terkait dengan ASEAN itu nantinya bisa kita sampaikan dan bekerja sama bersama-sama dengan eksekutif atau perintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mencari solusi-solusi yang diinginkan. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ya nggak bisa DPR juga bekerja sendiri tanpa bersinergi dengan pemerintah, karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Dan Indonesia sebagai kawasan ekonomi yang cukup besar atau terbesar di kawasan Asia Tenggara tentu saja bisa mempunyai peran lebih untuk bisa mendukung, mencari solusi dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Di sela-sela perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Puan Maharani juga menyempatkan untuk menerima courtesy call dari Sekjen AIPA, Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdul Rahman, untuk menjalin hubungan baik antar negara dan mendukung penuh peran Youth Standing Committee, komite penuh dengan anak muda yang dinaungi oleh AIPA. Puan Maharani menekankan bahwa inklusivitas anak muda dalam forum kenegaraan seperti KTT ASEAN ini akan memberikan wadah bagi para anak muda agar mampu berpartisipasi aktif, memberikan aspirasi dan pendapatnya untuk membangun ASEAN ke depannya. KTT ASEAN yang berlangsung selama 4 hari pun akhirnya selesai dengan lancar. Diskusi antar negara ASEAN yang terlaksana dalam suasana hangat dan santai atas inisiasi Presiden Jokowi menghasilkan beberapa poin penting mengenai hubungan kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya di depan awak media menyatakan, salah satu perhatian utama dari hasil yang disepakati oleh para pemimpin Asia Tenggara di KTT ASEAN 2023 adalah perlindungan terhadap pekerja migran dan korban perdagangan manusia, di mana Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara ASEAN menindak tegas pelaku yang melanggar perlindungan terhadap pekerja migran. Bahasan inilah yang juga difokuskan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam perjalanan tugasnya di KTT ASEAN 2023. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa negara ASEAN sepakat untuk tidak memberikan toleransi apapun terhadap pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir terkait dengan penguatan kerjasama ekonomi. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik sebagai bagian penting dari rantai pasok dunia dan menjadikan hilirisasi industri sebagai kunci serta memaksimalkan penguatan implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara. Dengan harapan negara ASEAN nantinya akan menjadi satu keluarga dengan ikatan kuat dan bersatu menuju tujuan yang sama, yakni pusat pertumbuhan dan kawasan damai, stabil, serta sejahtera. Aktifnya partisipasi DPR RI dalam mendorong dan membahas isu pekerja migran Indonesia serta berbagai gagasan lainnya demi kesejahteraan masyarakat ASEAN khususnya Indonesia adalah langkah konkret Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI di perhelatan KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ditambah lagi dengan terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA semakin memberikan kesempatan bagi Puan Maharani untuk menyuarakan perlindungan bagi rakyat Indonesia di kawasan ASEAN serta bisa menyampaikan pesan untuk generasi muda. Ini pesan penting nih untuk bisa terlibat dalam memajukan teknologi digital.
Tapi gimana sih respon masyarakat terhadap kinerja Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI selama ini? Nah, kami akan hadirkan beberapa pendapat dari masyarakat soal sosok Puan Maharani. Selengkapnya di VVIP Kompas TV. Fungsi DPR RI itu setahu gua ya dia bergerak di bidang legislatif sama eksekutif negara lah, perancangan undang-undang dan juga pengawasan langsung. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah belum lama ini ya udah disahkan tuh undang-undang TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual, di mana siapapun tuh udah dilindungi undang-undang lah seandainya mendapat perilaku kekerasan seksual. Dibilang puas juga belum, cuman beberapa sudah terlihat lah misalnya kinerja DPR kayak kemarin suksesnya perancangan RUU PKS itu juga bisa dilihat. Pengennya sih mungkin lebih aktif lagi kali ya mendengarkan aspirasi masyarakat. Kayak kemarin tuh yang masalah kendaraan umum, yang kereta yang udah bejubel banget tuh kan juga banyak tuh yang minta untuk ditambah armadanya untuk kereta. Mungkin di situ sih supaya masyarakat juga lebih nyaman untuk hidup di Indonesia. Masih bersama saya Cindy Sistiarani di program VVIP Kompas TV edisi spesial Puan Maharani Ketua DPR RI 2019-2024. Tadi sebelum jeda kita udah dengar ya gimana sih pendapat masyarakat soal Puan Maharani dan kinerjanya sebagai Ketua DPR RI. Menarik banget pendapatnya. Ya lebih menarik lagi karena Indonesia saat ini akan menghadapi hajatan besar demokrasi alias pemilu 5 tahunan di tahun 2024 nanti. Ini menandakan bahwa masa kerja anggota parlemen atau anggota DPR RI periode 2019-2024 sudah hampir di garis akhir. Di penghujung kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, kira-kira ada nggak ya langkah cepat, strategi pamungkas untuk bisa menyelesaikan segala pekerjaan rumah yang harus rampung sebelum masa kepemimpinannya berakhir? Nah, inilah saatnya kita menyimak bagaimana berita-berita terkini lainnya dari sang Ketua DPR RI Puan Maharani yang sudah dirangkum oleh tim VVIP Kompas TV untuk Anda. Selepas agenda Ketua DPR RI di KTT ASEAN ke-42 2023 Labuan Bajo, pada Selasa tanggal 16 Mei 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna pembukaan masa sidang kelima DPR RI tahun sidang 2022-2023 yang dilaksanakan di Senayan, Jakarta. Rapat paripurna DPR RI masa sidang kelima ini adalah agenda rapat DPR RI yang dilaksanakan setelah masa libur lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai pekerja sosial yang telah bekerja keras menjamin kelancaran mudik lebaran tahun ini sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri di daerahnya masing-masing dengan aman, nyaman, dan bergembira. Selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing, bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan aspirasi rakyat, sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan diplomasi. Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Menjadi harapan rakyat bahwa DPR RI melalui fungsi-fungsinya dalam menjalankan kedaulatan rakyat dapat memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah. Setelah penyampaian sambutan serta apresiasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan mudik yang kembali normal, Puan Maharani juga langsung membuka topik bahasan rapat dengan menjelaskan mengenai agenda utama
alat kelengkapan DPR RI pada masa persidangan kelima ini. Pada masa persidangan 5 ini, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN. Selain pembahasan KEM PPKF APBN tahun anggaran 2024, agenda alat kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024, sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadapan, yang maju, jujur, dan adil. Tidak hanya membahas mengenai APBN serta persiapan pemilu, bahasan mengenai legislasi undang-undang yang merupakan salah satu tugas utama DPR RI juga menjadi poin penting dari Puan Maharani untuk dibahas pada rapat paripurna. Puan menyebutkan terdapat 9 rancangan undang-undang yang dalam pembicaraan tingkat 1 dan RUU lainnya yang masuk dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2023. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua juga menjadi perhatian DPR RI. Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil, bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil. Pelaksanaan fungsi AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sudah kita lihat agenda apa saja yang jadi prioritas DPR RI dalam rapat paripurna di masa persidangan kelima 16 Mei lalu. Ingat, sebagai warga negara kita punya andil untuk mengawasi, untuk memberi masukan dan memastikan bahwa kinerja DPR sudah sesuai dengan tujuannya. Usai sudah 30 menit saya menemani pemirsa Kompas TV dalam program VVIP spesial Puan Maharani. Semoga tayangan ini bisa memberi manfaat dan membawa semangat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Saya Cindy Sistiarani undur diri, kita akan berjumpa lagi di program VVIP selanjutnya. Tetap di Kompas TV, saya pamit, sampai jumpa.